Obat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kali ini dalam episode ke-21 dengan judul Bara Tanah Mataram. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Rifki sebagai Wang Tau, Benny sebagai Leong Hok, Iwan Dahlan sebagai Jaka Bogel, Arya sebagai Durma Getik, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Leong Hok yang tengah menguping pembicaraan Wang Tau dengan Anting Wulan dan Nyai Kolot. Tetapi ketika Leong Hok menguping pembicaraan itu, tiba-tiba Jaka Bogel memergokinya. Leong Hok jadi tersentak kaget, kemudian ia bermaksud menghajar Jaka Bogel. Namun baru saja ia mau menyerang, muncullah Wang Tau mencegahnya. Lalu terjadilah ketegangan. Leong Hok yang tahu bahwa posisinya sedang terjepit, ia terkurung oleh 3 orang yang berkepandaian tinggi. Maka ia pun mengambil keputusan untuk lari, dan secepat itu juga ia melompat meninggalkan Wang Tau. Wang Tau jadi tersentak kaget. Melihat hal itu, ia pun mengejarnya. Kepala, tunggu! Hop, hop, hop. Den Ayu, Den Ayu. Den Ayu tak perlu ikut mengejar. Biarlah saya saja yang membantu Tuan Wang Tau. Den Ayu tunggulah di pondok menemui Nyai Kolot. Ya, baiklah. Hati-hati, Bogel. Iya. Ya. Anting Wulan tak jadi mengejar Leong Hok karena dicegah oleh Jaka Bogel. Jaka Bogel tahu kalau Anting Wulan sedang hamil, maka ia tidak ingin ia ikut mengejar Leong Hok. Kemudian, Jaka Bogel lah yang membantu Wang Tau untuk mengejar musuhnya. Walau keadaannya kurang sehat, Wang Tau berhasil mengejar Leong Hok. Dengan kecepatan gerakan olah kanuraganya, Wang Tau menendang punggung Leong Hok hingga jatuh tersungkur ke tanah. Kepala. Kau memang hebat, Wang Tau. Kecepatan lariku dapat kau kalahkan. Ternyata kau tak lebih dari pemberontak. Pengecut. Bukankah kau menginginkan aku? Lalu kenapa kau kabur? Kabur? Siapa yang kabur, Wang Tau? Aku sengaja melarikan diri karena aku tak ingin ada orang lain yang turut campur masalah kita. Pandai juga kau mencari alasan, Leong Hok. Tapi biar bagaimanapun, aku sudah dapat menilaimu bahwa kau hanyalah cengut-cengut pengecut. Mungkin yang lainnya pun tak lebih darimu. Banyak mulut, Ayo, kita buktikan sekarang. Kalau kau memang merasa jago untuk melawanku, ayo. Di sini hanya kita berdua. Tak ada orang lain yang turut campur dalam masalah kita. Ayo, bersiap-siaplah. Bagus, bagus ya. Aku memang selalu ingin tahu kepandaian dari para pemberontak. Kalau bertempur secara kesatria, kurang ajar. Tak ada kesempatan untuk lari. Apakah aku mampu untuk melawan Wang Tau yang dikenal sebagai panglima yang hebat? Aku harus berpikir bagaimana caranya dapat menghindar dan memilih. Aku tak boleh tewas sebelum Lim Yang tahu bahwa Wang Tau masih hidup. Cuma segitu, kepandaianmu, Leong Hok. Rasanya untuk menghadapimu terlalu mudah, pemberontak.
ini. Rasakan ah. Dengan sebuah pukulan yang cukup keras yang mendarat di bagian lambung Leong Hok, Leong Hok pun terpental beberapa meter dengan darah yang keluar dari mulutnya. Memang benar apa yang dikatakan Wang Tao. Ilmu olah kanuragan Leong Hok masih jauh di bawahnya. Dengan darah yang masih mengalir dari mulutnya, Leong Hok mencoba bangkit. Sementara itu dari sebuah pohon besar yang tak jauh dari tempat perkelahian itu, ada beberapa orang yang tengah memperhatikannya. Kurang ajar. Kenapa tiba-tiba orang tanah seberang, kawannya Paman Wedus Jati, sampai bertemu dengan buronannya? Apakah ia menyelidiki sendiri? Kacau. Pasti rencana Paman Wedus Jati yang telah disusunnya menjadi kacau. Pantas saja buronan itu dikejar oleh pasukan yang banyak. Ternyata buronan itu mempunyai kepandaian yang tinggi. Akan kulihat dulu sampai sebatas mana ia dapat bertahan. Kalau memang Leong Hok sudah tidak mampu lagi, barulah aku akan membantunya. Ya, kau memang hebat, Wang Tao. Tapi sekarang, cobalah kau hadapi aku dengan pedang ini. Apapun senjata yang akan kau gunakan, aku siap menghadapinya. Majulah walaupun aku tanpa menggunakan pedang. Aku siap melayanimu. Malaysia sombong. Kehebatanmu tak akan berguna jika aku sudah menggunakan pedang kembalku ini. Rasakan ini. Aku harus berhati-hati. Memang benar apa yang dikatakannya. Melawan Leong Hok tanpa menggunakan pedang, berarti memberikan nyawa secara percuma. Tapi aku tak boleh gentar menghadap. Bukankah dia dalam keadaan terluka? Leong Hok memang hebat dalam menggunakan pedang ketimbang ia berkelahi dengan tangan kosong. Kenapa kau terus berkelit menghindar-hindar? Ayo tunjukkan mana jurus-jurus pedang andalanmu. Serangan jadi berbalik arah. Wang Tao tak banyak berarti melawan jurus-jurus pedang Leong Hok. Tapi suatu ketika, sebuah babatan pedang pun menyabat lengan kiri Wang Tao. Sebuah pertandingan yang seimbang, bukan? Untuk menghadapi Leong Hok dalam menggunakan pedang kembarnya semudah menjatuhkan ketika menggunakan tangan kosongnya Panglima yang malang. Ayo, bangkitlah dan kemudian serahkan batang lehermu untuk kupenggal. Ini hari terakhirmu, Wang Tao, dan juga hari terakhirmu berada di tanah Jawa. Tidak akan kembali lagi ke tanah air kita. Kalau aku kembali dalam keadaan segar dan kau kembali sebagai pahlawan tanpa tubuh, Nah, bersiap-siaplah. Dalam di lengan kiriku yang sobat ini terus mengalir keluar dan tubuhku mulai terasa lemah. Aku tak boleh mati secara sia-sia. Aku harus berusaha melawannya, sekalipun hanya kematian yang akan terjadi. Wang Tao berusaha bangkit sambil mendekap tangan kirinya yang sobek oleh pedang Leong Hok. Dan Leong Hok sendiri telah siap dengan pedangnya yang teracung. Tidak lama setelah Wang Tao berdiri, Leong Hok pun mencoba untuk membabatkan pedangnya. Namun ketika pedang itu akan melesat, tiba-tiba muncul Jaka Bokel menyerang dengan cepat.
Gimana? Lagi-lagi kau manusia kerdil. Jaka Bogel. Syukurlah kau datang tepat pada waktunya. Liong Hok, sekarang kita sama. Kau menggunakan pedang, aku pun menggunakan pedang. Aku mau tahu bagaimana seandainya pedang yang satu ini melobek tangan kirimu. Ayo, kita mulai. Tuan Wang Tao, sebaiknya Tuan mundur saja. Biarlah saya yang menghadapi orang ini. Terima kasih Jaka Bogel. Aku rasa dia bukanlah lawanmu. Orang ini terlalu sadis jika sudah menggunakan pedangnya. Kau tak perlu khawatir. Kau tak perlu khawatir dengan aku. Walaupun aku sudah terluka, tapi aku masih sanggup untuk melawannya. Baiklah kalau itu keinginanmu, Tuan. Berhati-hatilah. Kurang ajar. Si Bogel itu selalu saja turut campur. Anak muda Bogel itu memang harus dibikin mampus. Aku rasa inilah saat yang tepat untuk membantu Liong Hok dan membunuh anak Bogel itu. Anak-anak, ayo turun. Bantu Tuan Liong Hok untuk membunuh dua orang itu. Ayo turun. Bogel yang sedang memperhatikan perkelahian itu jadi tiba-tiba saja muncul 15 orang dari atas pohon besar itu menyerang dengan ganas. Serbu! Jangan biarkan dua orang itu dalam keadaan hidup. Kurang ajar. Kenapa tiba-tiba mereka ada di sini? Bogel, apa kita terjebak? Kenapa mereka tiba-tiba bisa tahu kita ada di sini? Aku rasa kita tidak terjebak. Orang jahat seperti mereka di mana-mana memang selalu ada. Mereka telah menyebarkan anak buahnya di mana-mana. Ini kesempatan untuk meloloskan diri. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Rasanya aku sudah tak kuat menahan lambungku yang sakit ini. Liong meloloskan diri. Ulang aja. Walau saja tak ada cecungu-cecungu kecil ini, akan ku kejar dia. Liong Hok berhasil melarikan diri. Wang Tao tak sempat mengejarnya karena diserang oleh beberapa anak buah Durma Getih. Namun rupanya anak-anak buah Durma Getih tak banyak berarti menyerang Jaka Bogel dan Wang Tao. Tanpa disadari Durma Getih, anak buahnya banyak yang jatuh dan tinggal beberapa orang lagi. Keparat. Rupanya Liong Hok kabur. Manusia itu hanya mementingkan diri sendiri. Anak buahku tinggal 3 orang. Kenapa kau hanya terpaku saja, Kisanak? Apakah kau takut? Sayang sekali aku tak bisa membiarkan kau pergi begitu saja seperti kawanmu tadi. Badebah, aku bukannya manusia pengecut seperti yang kau duga, Bogel. Bagus kalau kau bukan seorang pengecut. Artinya kita dapat berkelahi dengan pasti. Kita tentukan siapa yang bakal hidup dan siapa yang bakal mati. Ayo. Bocah sombong, baru belajar olah kanuragan belum lama saja sudah berlaga di depanku. Sekarang kau boleh bangga setelah banyak membuat anak buahku tewas. Tapi nanti kau akan tahu siapa Durma Getih itu. Oh, jadi namamu adalah Durma Getih. Bukan main. Sebuah nama yang bisa membuat isi hutan jadi kalang kabut. Badebah, terlalu banyak bicara kau. Sabar dulu, Kisanak. Sabarlah, Kisanak. Bukankah kita belum selesai bicara? Aku tahu kau sudah tak sabar lagi ingin menjatuhkan aku. Mungkin pertemuan kita yang kedua kali ini jadi membuat kau penasaran. Nah, dengar baik-baik. Aku cuma ingin bertanya, siapa sebenarnya pimpinanmu itu? Tidak pantas rasanya kau mengetahui urusanku. Kau masih terlalu bocah untuk mengetahui hal itu. Siapapun ketua atau pimpinan di balik perkumpulan itu kau tidak perlu tahu, bocah. Durma Getih,
kau jangan menganggapku bocah. Apakah kau mengatakan begitu karena melihat dari tubuhku? Tapi baiklah, kalau kau tak mau mengatakannya, aku tidak memaksa. Tapi jangan menyesal kalau aku tak memberikan ampun padamu, Sambon! Manusia-manusia bodoh muncul, cuma membuang-buang nyawa saja. Kelihatannya Jaka Bogel mampu melawan musuhnya. Aku tidak menyangka kalau dia mempunyai kepandaian yang pantas dibilang hebat. Gerakan-gerakannya aneh, tapi lincah. Sulit rasanya melukai tubuh. Dia berseling dan menghindar dengan begitu gesit. Rasakan ini, Bogel. Lembut! Ini serangan balikku. Rupanya kau hebat juga, Bogel. Tapi ini rasakan senjata rahasiaku. Jaka Bogel yang selalu waspada terhadap serangan itu, dengan mudah ia menghindar dari hajaran senjata rahasia Durmageti. Bahkan sebaliknya, Durmageti tak dapat menghindar ketika Jaka Bogel membalikan senjata rahasianya dengan sebuah kain kecil yang ia ambil dari dalam bajunya. Ini, ku kembalikan senjata rahasiamu. Itulah balasannya. Kau suka berbuat curang. Tuan Wangto, bagaimana dengan Anda? Apakah luka di tangan kirimu cukup berbahaya? Tidak apa-apa. Setelah ku balut dengan kain ini, syukurlah. Tapi biar bagaimanapun, luka itu harus segera diobati. Sebaiknya kita kembali saja, Tuan. Ayo. Bogel, tidak kusangka ternyata kau mempunyai olah kanuragan yang hebat dan unik. Semula aku sangat mencemaskanmu ketika melawan anak buah Durmageti itu. Ternyata di luar dugaanku. Ternyata kau bukanlah anak muda yang sembarangan. Tuan Wangto terlalu berlebihan. Saya merasa biasa-biasa saja. Saya memuji tidak asal memuji. Bogel, tapi saya melihat kenyataan. Wajar toh, kalau saya berkata begitu. Aku harus menyampaikan hal ini secara diam-diam. Jangan sampai Ki Wedus Jati mengetahuinya. Tidak kusangka Ki Wedus Jati mau mempermainkan kawan-kawannya sendiri. Kenapa ia tak mau bicara jujur bahwa Wangto masih hidup dan ada di desa yang dia wasi? Manusia keji itu, dasar diam-diam ternyata seorang anak yang hebat. Tendangannya di punggungku membuat tubuhku semakin lemah. Untung aku sempat meloloskan diri. Dari mana dia? Kelihatannya dia terluka. Apakah dia baru saja berkelahi? Dari caranya masuk ke tempat ini, sangat mencurigakan sekali. Apakah dia baru saja menyelidiki buronannya? Kalau memang demikian, hal ini harus kuberitahukan Paman Wedus Jati. Ya, sebaiknya memang kuberitahukan secepatnya. Jangan sampai kesalahpahaman bisa terjadi antara Paman Wedus Jati dan tamu-tamu dari negeri seberang. Kalau ini terjadi, artinya bisa menghambat rencana pemberontakan itu, dan akhirnya yang ada cuma kegagalan. Kelihatannya sepi-sepi saja. Kalau begitu, tak ada masalah bagiku untuk masuk. Aku harus menemui Limian sekarang juga.
Kelihatannya Tuan berkemas-kemas. Hanya, itu bukan urusanmu. Apapun yang aku lakukan, tak ada satupun orang yang berhak melalangku. Aku bukan ingin mencegahmu, tapi apakah aku tidak boleh tahu apa sebenarnya yang telah terjadi terhadapmu? Seperti kau tidak menyukai dengan kedatangan. Bukankah kau adalah tamuku? Bahkan lebih kuanggap dari sekedar tamu. Hanya, apa artinya seorang kawan kalau kata-katanya tak dapat dipercaya? Apa maksudmu, Tuan Lim Yan? Hanya, masih saja kau mau berpula-pula di hadapanku, Ki Wudus. Jangan sampai kekecewaanku semakin mendalam terhadapmu. Baiklah. Apakah selama kau berada di tempatku, aku atau kawan-kawanku banyak mengecewakan? Aku harap Tuan mau menjelaskan secara baik-baik. Aku sungguh-sungguh tidak mengerti apa yang Tuan maksudkan. Hanya, baik. Kalau kau masih berpula-pula, aku mau tahu bagaimana dengan bulonan. Bukankah kau bilang kau belum menemukan dia sampai sekarang? Tapi kenyataannya kau hanya berpula-pula. Ternyata orang yang aku cari itu ada di desa, di mana tulik sandi yang kau kirim ada di situ. Apakah ini bukan suatu pengkhianatan untuk seorang teman Ki Wudus? Iya, aku mengerti. Aku harap Tuan Lim Yan mau menahan emosi Tuan dulu. Kita bicara secara baik-baik. Sebenarnya bukan maksudku mau menipu atau membohongimu. Aku sengaja berbuat demikian. Maksudku agar Tuan mau membantu perjuangan kami dalam menaklukkan Prabu Sanjaya. Bukankah Tuan tahu bagaimana hebatnya kekuatan kerajaan Mataram dan bagaimana hebatnya Prabu Sanjaya? Kekuatanku yang cuma sekian bila dibanding kekuatan Mataram tidak akan ada artinya, Tuan Lim. Ya, makanya aku benar-benar membutuhkan bantuan Tuan Lim. Dengan pasukan yang cukup banyak yang kita punya, bukan mustahil tahta Prabu Sanjaya akan mudah digulingkan. Begitulah maksudku berbuat demikian terhadap Tuan Lim Yan. Hanya, bukankah sejak pertama sudah aku katakan bahwa aku siap membantumu? Lalu kenapa kau berbuat seperti itu mengecewakanku? Apakah Ki Wudus pikir setelah aku dapatkan Wang Tao, lantas aku pergi begitu saja tanpa mau membantumu seperti apa yang telah kau katakan? Tidak Ki Wudus, tidak. Aku bukanlah orang yang mau melepaskan tanggung jawab atas kata-kata yang pernah aku keluarkan. Iya. Baik, aku mengakui kesalahanku, Tuan Lim Yan. Aku tidak ingin persahabatan kita yang sudah sekian lama hancur hanya karena kesalahpahaman. Aku harap Tuan mau mengerti, ya. Mudah sekali Ki Wudus berkata seperti itu. Apakah yang Ki Wudus Jati lakukan sebuah kesalahpahaman? Aku mengerti, Tuan Lim. Apakah salah kalau kita saling melupakan masalah ini? Aku mengakui bahwa aku bersalah. Ya, biar bagaimanapun, bukankah kita saling membutuhkan? Sekali lagi aku harap Tuan mau melupakan masalah ini. Lim Yan, semua pasukan kita telah aku siapkan dan kita siap berangkat. Tunggu. Kita selesaikan dulu masalah kita secara baik-baik. Apa salahnya kalau kita saling mengerti, Tuan Lim? Akhirnya, setelah Ki Wudus Jati memberi pengertian terhadap Lim Yan, Lim Yan pun mau memaafkan kesalahan yang dilakukan Ki Wudus Jati. Dan niat Lim Yan untuk memisahkan diri dari Ki Wudus Jati akhirnya diurungkan. Sebenarnya, tindakan yang kau lakukan terhadapku adalah suatu penghinaan, Ki Wudus. Tapi karena aku mengingat kebaikanmu waktu itu, maka hal ini kulupakan saja. Tapi perlu Ki Wudus ketahui, aku pantang menerima penghinaan untuk yang kedua kalinya. Iya. Kesalahan yang barusan kulakukan akan menjadi pelajaranku, Tuan Lim Yan. Dan ya, tidak akan pernah terulang lagi. Leong Hok, kalau boleh tahu, apa saja yang kau alami setelah kau menyelidiki Wang Tao? Karena aku tidak ingin ada orang lain yang mengetahui tempat persembunyian ini. Pertama, aku gagal membunuh Wang Tao karena munculnya seorang laki-laki bertubuh pendek. Setelah itu, di saat keadaanku sedang kritis, muncullah Durma Keti menolongku dan aku kemudian melarikan diri.
Ya, setelah itu aku tak tahu lagi apa yang terjadi. Yang jelas aku berhasil melarikan diri. Iya. Rasanya aku tidak yakin Durmageti akan berhasil melawan buronanmu itu dan Jaka Bokel. Dadung Awuk, kalau begitu kau harus menyelidiki keadaan Durmageti. Kalau dia masih dalam keadaan selamat, perintahkan untuk kembali. Masih banyak yang harus ia kerjakan. Baik, Paman. Tuan Lim Yan, Ya. terima kasih atas pengertian Tuan atas kesalahan saya itu. Mengenai buronan Tuan, sebaiknya perlahan-lahan saja kita lacak. Hanya, bagaimana mungkin kita lacak perlahan-lahan, oh? Sementara aku sudah mengetahui persembunyiannya. Tidak. Itu sama saja memperlambat pekerjaan, oh. Sabar, Tuan Lim. Aku mengerti. Bukan maksudku mau memperlambat pekerjaan. Tapi aku berkata begitu agar kita berhati-hati. Bukankah Leong Hok baru saja bentrok? Tentunya setelah keributan ini, mereka waspada kalau mendapat penyerangan dari kita. Hanya, benar juga apa yang dikatakan oleh Ki Wedus. Kalau aku tergesa-gesa untuk datang dan menangkap Wang Tao, tentunya kemungkinan gagal akan nampak. Karena mereka sudah pasti tahu kejadian yang terjadi selanjutnya. Baiklah. Aku ingin tahu apa yang akan direncanakan Ki Wedus. Kalau menurut rencanaku, bagaimana kalau penangkapan itu kita lakukan pada malam hari, di saat mereka tengah tertidur? Aku mempunyai rencana demikian karena bukan saja ingin menangkap Wang Tao, tapi juga ingin menangkap beberapa orang yang menghambat rencanaku. Salah satunya seperti si Bogel dan Saka Palwaguna. Hanya, baiklah kalau memang demikian rencanamu, Ki Wedus. Nah, untuk itu aku membutuhkan beberapa orang yang olah kanuraganya lumayan untuk melakukan tugas ini, dan Leong Hok sebagai penunjuk jalan. Baik, Ki Wedus. Leong Hok, kumpulkan beberapa orang jago kita untuk melakukan tugas ini. Salah satunya masukkan panah itu. Baik, Lim Yan. Dengan rencana yang sudah disiapkan Ki Wedus Jati, Lim Yan kemudian menugaskan beberapa orang pasukannya untuk menangkap Wang Tao. Hujan nampak mulai berhenti, tapi angin dingin tetap terasa menembus kulit. Sementara itu di sebuah tempat, terlihat dua sosok manusia tengah melarikan kudanya. Orang itu tak lain adalah Rama Desa Watan Tija dan Sruti Harum. Ki Tejapati atau Rama Desa itu nampak memaksa Sruti Harum untuk tidak melakukan sesuatu. Aku harap kau tidak bersikap bodoh, Hanaman. Sekarang keselamatanmu ada di tanganku. Apa yang ingin kita lakukan terhadapku? Lepaskan! Aku bilang diam. Sekali lagi kau meronta-ronta seperti ini, akan kulempar kau dari atas kuda ini. Aku sengaja membawamu karena aku membutuhkan perlindunganmu dari ancaman Saka Palwaguna. Dengan membawamu, artinya Saka Palwaguna tak akan berani berbuat apa-apa terhadapku. Kulihat Raden Saka tidak berbuat apa-apa terhadapmu, apalagi mengancam Ki Teja. Iya, memang benar. Tapi kecurigaannya terhadapku membuat keadaanku menjadi tidak tenang. Bukankah lebih baik aku membawamu agar mereka tak mengejarku? Dasar pengecut. Ternyata kau bukanlah seorang Rama Desa yang patut untuk dihormati. Tapi kau adalah Trik Sandi yang mencoba memberontak pada kerajaan Mataram dan pemeras rakyat yang lemah. Ya. Silakan kau mengumpat-umpat aku. Asal jangan mencoba untuk meronta-ronta, ya. Anak manis, dari mana kau tahu bahwa aku Trik Sandi, Beberapa hari yang lalu, aku sempat memergokimu sedang berbicara dengan perampok yang pernah membawaku. Bukankah itu artinya kau seorang Trik Sandi? Dan aku pun tahu apa yang kalian bicarakan. Keparat. Rupanya kau pernah menyelidiki aku, Aku bukan menyelidiki. Kebetulan saja saat itu aku mau mencuci pakaian di kali. Tiba-tiba aku memergokimu. Biar bagaimanapun liciknya, kalau orang jahat pasti akan ketahuan jahatnya Ki Teja. Seperti juga kau buktinya. Kau pun ketahuan buruknya.
Pandai juga kau bicara, ha? Mau kau bawa kemana aku? Kenapa kau bawa aku ke tempat seperti ini? Bukankah ini adalah hutan yang ditakuti? Lepaskan! Lepaskan! Tenanglah anak manis. Nanti kau bisa jatuh kalau meronta-ronta seperti ini. Kita hanya melewati tempat ini. Dugaanmu salah. Hutan ini bukanlah hutan lawang poek. Hutan lawang poek masih jauh dari sini. Dan itu memang rencanaku untuk membawamu ke sana. Keparat! Lepaskan aku! Lepaskan! Sial. Masih saja kau meronta-ronta. Rasakan ini. Biadab keparat kau! Kenapa kau tidak melepaskan aku? Bukankah kau sudah selamat dari kejaran dari Raden Saka? Kenapa aku masih saja mau kau bawa ke hutan itu? Aku memang selamat dari kejaran Raden Saka Palwaguna. Tapi bukan berarti aku akan melepaskanmu begitu saja. Kau terlalu manis untuk disia-siakan. Aku akan memberikan kau pada Gelang Sanga. Dia paling menyukai sekali dengan gadis cantik macam kau, Seruti. Turun. Ayo cepat turun dari atas kuda itu. Jangan, Kiteja. Jangan. Kurang ajar, ha? Sudah berapa kali ku bilang, jangan meronta-ronta. Masih saja kau lakukan itu. Sekarang kau harus rasakan pukulanku ini. Aduh, ampun Kiteja. Ampun. Ampun? Baik. Baik, ku ampuni kau. Asal kau mau melayani aku, anak manis. Ya, sebaiknya memang kau harus melayaniku dulu sebelum kuberikan pada Gelang Sanga. Wajahmu yang manis dan kulit tubuhmu yang putih itu cukup membuat hati laki-laki menjadi berdebar-debar, Seruti. Hanya sayang, kau terlalu bodoh untuk sikap. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kau lakukan terhadapku. Nah, kau harus mau melayaniku, ha? Jangan, Kiteja. Jangan. Jangan lakukan itu. Keparat? Siapa yang telah berani berbuat kurang ajar terhadapku? Punggungku terasa sakit dan pernapasanku menjadi sesak. Kurang ajar. Siapa sebenarnya orang itu? Aku harus bangun dari semak-semak kotor ini. Kupikir siapa yang menendangku? Apa yang kau ingin lakukan terhadap wanita itu, Kiteja? Ger Penawa. Aku tak bermaksud apa-apa. Sungguh. Bicara yang jujur dan jangan coba-coba berdusta. Cepat bicara, atau kau ingin tahu kejadian selanjutnya yang akan kau rasakan. Jangan, Ger, jangan. Baiklah, aku akan bicara. Aku tadi memang bermaksud tidak senonoh terhadap wanita itu. Soalnya ia terlalu banyak menyusahkan aku, Ger. Menyusahkan? Lalu siapa yang menyuruh kamu membawa wanita itu? Tidak ada, Ger. Itu hanya keinginanku. Baik, kalau memang itu keinginanmu. Lalu kau sendiri mau kemana? Apakah kau sudah lalai atas tugasmu sebagai Telik Sandi? Tidak, Ger. Bukan maksudku untuk berbuat lalai. Aku sengaja pergi dari desa itu untuk memberitahukan kepada Ki Wedus Jati bahwa di desa itu keadaannya sudah tidak aman lagi. Keadaanku sendiri sudah sangat terjepit, Nger Penawa. Aku sudah dicurigai sangat oleh Saka Palwaguna dan orang-orang desa itu. Aku lari ketika melihat Saka dan seorang temannya akan masuk ke rumahku. Apakah kau yakin saat itu Saka Palwaguna akan bermaksud buruk Tidak, sebenarnya aku tidak yakin. Tapi karena aku takut mereka mencelakai aku, lantas aku melarikan diri saja. Bagus, suatu cara yang baik untuk menyelamatkan diri. Tapi sayang, caramu yang demikian itu membuat aku tidak suka. Dan tentunya Ki Wedus Jati pun demikian. Nah, daripada kau selalu dikejar-kejar ketakutan, lebih baik kau kutentramkan saja dengan ini. Jangan, Ger, jangan. Apakah selama ini cara kerjaku kurang memuaskan, Ger? Puas, bahkan lebih dari puas.
kau cukup baik dalam melakukan tugasmu. Tapi sayang, upahmu hanya bisa kuberikan dengan ini. Itulah cara yang terbaik bagi pengikut Ki Wedus Jati yang berjiwa pengecut. Kakang, bagaimana dengan wanita ini? Apakah kita bawa saja kepada Kakang Galangsanga? Tidak perlu. Lebih baik wanita ini pun kita singkirkan saja. Dia pun telah banyak membuat kacau rencana kita. Setelah itu, bawa mayatnya, taruh di alun-alun desa. Kita buat geger suasana di desa itu. Dengan demikian akan mudah memancing Saka Palwaguna. Jangan. Aku mohon pada kalian. Janganlah kalian mencelakai aku. Aku tidak bersalah. Aku tidak merasa menyusahkan kalian. Aku mohon, jangan. Darja, cepat habisi wanita itu. Setelah itu cepat seret mayatnya. Baik, Kang. Tanpa banyak komentar lagi, Darja yang telah ditugaskan menghabisi nyawa Sruti Harum kemudian mencabut pedangnya dengan sebuah sabetan yang kuat ke dada Sruti Harum. Seketika itu juga Sruti Harum jatuh tersungkur tanpa bisa menjerit. Cepat kau bawa mayat-mayat itu dan lemparkan ke alun-alun desa. Apakah tindakan ini tidak menyalahi peraturan dan rencana Ki Wedus Jati, Kakang? Jangan banyak mulut. Sudah cepat bawa. Masalah Ki Wedus Jati adalah urusanku dan tanggung jawabku. Aku muak atas pekerjaan Ki Tejapati yang lalai terhadap tugasnya. Kalau Ki Wedus Jati nanti mau marah terhadapku, aku akan menjelaskan apa sebenarnya yang telah terjadi. Hal yang seperti ini adalah peringatan. Jangan sampai pekerjaan lalai ini terulang kembali terhadap kalian semua. Iya, Kakang. Darja, ajak beberapa orang untuk menemanimu. Dan yang lain ikut aku. Setelah kau buang mayat-mayat itu ke alun-alun, segeralah kembali ke hutan Lawang Poek. Aku nanti akan segera menyusul setelah berhasil memancing Saka Palwaguna. Baik, Kakang. Kelihatannya kawan-kawan sudah mengangkat mayat itu ke atas kuda. Kalau begitu, aku berangkat dulu, Kakang. Iya, berangkatlah. Ayo. Ya. Lebih baik sekarang aku menyelidiki tempatnya Jakaboga. Siapa tahu Saka Palwaguna ada di sana. Rasanya semakin lama semakin banyak sekali hambatan yang merintangi. Kenapa tiba-tiba saja aku merasa tidak yakin akan pekerjaan yang kulakukan? Apakah mungkin kerajaan Mataram dapat dikuasai Ki Wedus Jati, sementara orang-orang yang dimiliki Ki Wedus sangat jauh sekali perbandingannya? Untung saja ada orang-orang dari daratan Cina. Kalau tidak, bukan mustahil jumlah orang-orangnya Ki Wedus hanya sedikit. Sudahlah. Kenapa aku jadi berpikiran pengecut? Anak-anak, ayo kita lanjutkan perjalanan. Siap? Wulan, kelihatannya para pemberontak yang pernah bentrok dengan Raden Saka telah bergabung dengan orang-orang daratan Cina. Maksud Oe, mereka bergabung dengan orang-orang daratan Cina yang mencari Oe. Apakah sebelumnya mereka telah mempunyai hubungan? Mungkin saja demikian. Kalau begitu, kekuatan mereka tentunya akan lebih kuat. Karena Oe yakin Liong Hok membawa orang-orangnya lebih dari 500 orang yang terdiri dari pasukan panah, pasukan tombak, dan pasukan pedang. Kita tidak boleh tinggal diam, Wulan. Hal ini harus diberitahukan Raden Saka. Dengan begitu, bisa meminta bantuan pada prajurit Mataram. Iya, kita memang harus meminta bantuan dari prajurit Mataram. Kelihatannya para pemberontak dari negeri Tuan Wangtao sangat takut menangkap Tuan. Buktinya, hanya menangkap Tuan sendiri, mereka membawa pasukan dalam jumlah yang banyak. Barangkali Tuan termasuk pendekar yang ditakuti di negeri Tuan. Ya, begitulah, Wulan. Sebelum Oe menjadi panglima, Oe memang pernah malang melintang menaklukkan para jago di negeri Oe. Dan Oe sampai terkenal sebagai seorang yang tak mudah ditaklukkan.
Iya, setelah itu Wei pun melamar menjadi prajurit pada kerajaan. Nah, jabatan Wei pun naik sebagai seorang panglima. Dengan jabatan itu, orang-orang pun semakin gentar terhadap Wei, termasuk para pemberontak itu. Pantas saja kalau demikian. Tapi Wei pun minta maaf pada Nyai Kolot. Mungkin selama Wei berada di pondok Nyai, Wei terlalu banyak menyusahkan Nyai. Tidak, Tuan Wang Tao. Semua kejadian yang telah terjadi di sini bukan berarti datangnya dari Tuan. Sudahlah Tuan, jangan terlalu berpikiran dangkal. Segala sesuatu yang menentukan adalah Yang Maha Tunggal. Iya Nyai. Tapi bagaimana dengan orang yang tadi dipolgoki Jaka Bogel? Wei yakin mereka tak akan tinggal diam selama melihat Wei masih hidup. Ya, aku rasa mereka pasti akan datang lagi. Dan tentunya mereka datang tidak hanya sendiri. Berapapun jumlah mereka yang datang, yang jelas kita akan menghadapinya bersama. Bogel, sekarang ayo, carilah Raden Saka. Katakan apa yang telah terjadi. Dengan begitu Raden Saka nanti akan memerintahkan Rakrian Saladenta untuk meminta bantuan pada prajurit Mataram. Aku rasa Raden Saka sekarang berada di rumah Ramadesa. Bogel kemudian langsung saja pergi dengan menggunakan kuda untuk mencari Raden Saka Palwaguna. Suasana di rumah Nyai Kolot nampak dicekam kecemasan. Sementara itu teratai hitam yang masih tergeletak di ranjang kayu nampak mulai sadarkan diri. Sadarkan diri. Aneh, kenapa secepat itu ia tersadar? Tenaga teratai hitam ternyuat. Seharusnya ia belum sadarkan diri karena pengaruh ramuan itu. Tapi ternyata ia mampu bangun sebelum saatnya bangun. Nyai, bagaimana ini? Kelihatannya teratai hitam mulai sadarkan diri. Iya, tidak apa-apa. Artinya pengaruh racun yang berada di tubuhnya telah hilang sama sekali. Lalu apakah kaki kirinya yang terkena jarum-jarum beracun itu akan selamat dari kelumpuhan, Nyai? Iya, kita lihat saja. Mudah-mudahan kakinya tidak mengalami kelumpuhan, Den Ayu. Di mana aku sekarang? Di mana? Ulan. Tubuhku lemah sekali. Aku haus. Tenanglah. Kau sekarang berada di tempat yang aman dan tenang. Nah, ini airnya. Ayo diminum dulu. Di tempat siapakah ini, Wulan? Kita berada di tempat tabib Nyai Kolot namanya. Nyai Kolot? Benar, Nona Pendekar. Ibu. Ibu. Bagaimana sekarang keadaan Nona Pendekar? Baik, Nyai. Hanya saja tubuhku masih terasa lemas. Terima kasih atas bantuan Nyai. Lalu kaki kirimu bagaimana? Apakah bisa digerakkan? Bisa, Nyai. Syukurlah kalau begitu. Nanti pun keadaan tubuhmu akan pulih kembali. Istirahatlah yang tenang. Jangan terlalu dipaksakan untuk bergerak. Nyai akan membuatkan ramuan untukmu dulu. Iya, Nyai. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Bukan aku tak mau mengakuimu, tapi aku malu, Ibu. Keadaanku sekarang ini sudah jauh berbeda. Biarlah kau anggap Dara Melati meninggal dan tak pernah hidup lagi. Ya, daripada ibu nanti menanggung malu atas keadaanku ini. Dara Melati. Cukup, Wulan. Jangan kau panggil aku dengan nama itu lagi. Aku tak ingin ibuku mengenaliku. Aku rasa
Kau pun sudah tahu bahwa Nyai Kolot adalah ibuku. Ya, Nyai Kolot memang telah menceritakan apa yang telah dialaminya. Aku pun merasa kaget sekali setelah Nyai Kolot bercerita tentang peristiwa masa lalunya. Aku tidak menyangka kalian akan bertemu. Oh ya, lalu bagaimana setelah kau tahu bahwa Nyai Kolot adalah ibumu? Ya, biarlah. Aku tak ingin ibuku mengenaliku lagi. Aku tak ingin ibuku kecewa lantaran ia melihat keadaanku yang sudah seperti ini. Aku rela menerima nasib yang seperti ini, Wulan. Ya, baiklah. Kalau kau tetap bersikeras untuk tetap menyembunyikan siapa dirimu di hadapan orang tuamu sendiri. Terima kasih, Wulan. Tidak kusangka aku akan punya seorang kawan yang mau mengerti dengan keadaanku. Semula, aku sangat rendah diri untuk bertemu seseorang. Tapi sekarang, setelah aku bertemu denganmu, ya, seakan-akan semangatku pun timbul kembali. Di saat keduanya tengah berbincang-bincang, datanglah Nyai Kolot membawakan ramuan untuk Teratai Hitam. Teratai Hitam tak mampu menatap ibunya. Ia sebenarnya ingin sekali memeluk ibunya atau bersimpuh di kaki ibunya, tetapi semua seakan-akan tak sanggup untuk dilakukannya. Yang ada di dalam benaknya hanyalah bayangan Ki Wedus Jati yang pernah menghancurkan hidupnya. Nona Pendekar, maaf Nyai akan membalurkan ramuan ini ke kaki Nona yang terluka akibat jarum beracun itu. Dengan ramuan ini, mudah-mudahan rasa sakit dan pembengkakan di kaki Nona akan segera sembuh. Iya Nyai, silakan. Dengan perlahan, kemudian Nyai Kolot menarik sedikit celana di kaki kiri Teratai Hitam. Dan ketika gulungan celana itu sampai sebatas betis, tiba-tiba Nyai Kolot tersentak kaget. Pas di atas betis kaki kiri Teratai Hitam, ada sebuah tai lalat besar. Hal itu mengingatkan Nyai Kolot pada anaknya. Ia sempat terpaku, tapi kemudian ia membalurkan ramuan itu pada kaki kiri Teratai Hitam. Sepertinya ibu merasa kaget melihat tai lalat yang berada di betisku. Ibu seperti, ya pasti akan mengenaliku. Oh, maafkan anakmu ini, Ibu. Jika aku membohongimu, Ibu, aku dendam pada Ki Wedus Jati. Kelak, seandainya ia sudah tewas di tanganku, aku berjanji akan berterus terang padamu. Ramuan ini sudah Nyai balurkan ke kakimu, Nona. Tadi Nyai sempat terkejut melihat tai lalat di betis kiri Nona. Tanda tai lalat itu mengingatkan Nyai pada anak Nyai yang sudah tewas beberapa tahun yang lalu. Jadi Nyai pernah mempunyai seorang anak perempuan? Iya, tapi itu beberapa tahun yang lalu, Nona. Sudahlah, lupakan. Nyai tak ingin mengenang lagi kenangan pahit itu. Biarlah semua itu tenggelam bersama waktu. Ibu, maafkan aku, Ibu. Nona Pendekar, kelihatannya Nona menangis. Kenapa? Tidak, Nyai. Saya tidak menangis. Saya cuma teringat akan ayah saya yang sudah meninggal. Ia meninggal dengan cara yang menyedihkan sekali. Tapi sudahlah, lupakan saja. Semua itu hanya membuat saya jadi sedih, Nyai. Peristiwa yang dialami Teratai Hitam hampir sama dengan peristiwa yang pernah kualami. Suamiku pun meninggal dengan cara yang menyedihkan. Keduanya pun kemudian saling diam tanpa bisa meneruskan kata-katanya. Ya, keduanya telah tenggelam dalam masa lalunya. Sementara Anting Wulan yang berada di situ pun tak bisa berbuat apa-apa. Tapi tiba-tiba saja ada seseorang yang berteriak-teriak minta tolong dan memecah kesunyian itu. Tolong! Sepertinya ada seseorang yang berteriak minta tolong. Iya, aku juga mendengarnya. Dan suara itu sepertinya pernah aku kenal. Nyai! Tolong, Nyai! Tolong! Nikusung. Nikusung, ada apa?
Kenapa wajahmu pucat sekali? Anakku, Nyai. Tolonglah. Tenang, tenang. Bicaralah yang jelas, ada apa? Anakku, Nyai. Kenapa dengan anakmu? Aku tak sanggup melihatnya. Ia tewas dengan cara yang menyedihkan. Sang Hyang Widi, kenapa ini harus terjadi? Belum lama suamiku meninggal. Kini menyusul lagi anakku, Seruti. Seruti Harum tewas. Lalu ada di mana mayat anakmu itu? Di alun-alun, Nyai. Aku bukannya tak mau melihat mayat Seruti, tapi aku tidak kuat, Nyai. Apa yang harus aku lakukan? Kasihan sekali nih Kulsum. Hidupnya kini benar-benar sebatang kara. Sudahlah nih, tabahkan hatimu. Mungkin semua ini sudah menjadi suratanmu yang diberikan oleh Sang Hyang Widi. Lebih baik sekarang kembalilah ke sana. Kau harus tabah menerima semua ini. Ayolah, biar aku temani. Tidak, Nyai. Aku tidak kuat. Aku seakan-akan tak percaya kalau hal ini bisa terjadi. Iya. Seruti anakku. Aku tidak mau kembali ke alun-alun, Nyai. Aku tak sanggup. Tolong, jangan kau paksa aku untuk melihat mayat Seruti. Kulsum, biar bagaimanapun kau harus kembali. Kasihan mayat anakmu. Kalau bukan kau, siapa yang akan mengurus mayat itu? Kau harus tabah dan mau menerima kenyataan ini. Aku pun pernah mengalami hal sepertimu. Tapi aku berusaha untuk tabah, sekalipun hal itu sukar untuk dilakukan. Apakah kau tega melihat mayat anakmu akan terlantar seperti itu? Sementara kau cuma bisa merenungi kesedihan yang tak habis-habisnya. Aku tahu, Nyai. Aku tahu. Tapi aku tak sanggup. Inikah tanggung jawabmu sebagai orang tua yang mencintai anaknya? Yaitu dengan membiarkan mayat anakmu jadi terlunta-lunta. Kulsum, kasih sayangmu jangan hanya kau curahkan ketika Seruti masih hidup. Tapi di saat kematiannya pun, kau harus menunjukkan kasih sayangmu sebagai orang tua. Kalau musibah ini sudah terjadi, lantas kita mau apa? Selain tabah menerimanya. Apakah kita harus mencaci maki Sang Hyang Widi yang menciptakan makhluknya dengan kata-kata yang tidak adil? Jangan, Kulsum. Apapun yang dilakukan atau cobaan yang diberikan pada kita, harus kita terima dengan tabah. Sang Hyang Widi berbuat demikian adalah suatu keadilan. Belum tentu kalau Seruti Harum hidup terus akan mengalami kebahagiaan. Mungkin saja akan lebih parah dari kenyataan yang ia terima sekarang. Nyai, kenapa hidupku selalu menderita? Kenapa kepahitan hidup yang selalu harus kualami? Sabarlah. Sudahlah. Kau tidak usah menangis lagi. Kau harus tabah sekali lagi. Sekarang mungkin kau menderita. Siapa tahu nanti kau akan mengalami kebahagiaan. Ini cobaan. Sang Hyang Widi memberikan cobaan. Mungkin ada sebabnya. Apakah selama ini kau selalu ingat dengannya atau menjalankan perintahnya? Tidak kan? Itulah. Mungkin dengan cara memberikan cobaan itu, kau akan kembali dekat dan selalu ingat padanya. Jangan kau mengingat cuma dikala mendapat musibah saja. Sementara ketika kau sedang senang, kau lupa, kau lalai pada perintahnya. Aku memang telah melupakan Sang Hyang Widi. Aku sama sekali lalai dengan perintahnya. Benarkah ini adalah musibah yang harus aku terima, Nyai? Ya, kau harus menerima kenyataan ini. Nah,
Kalau kau sudah menyadari kesalahanmu sekarang, ayolah kita kembali ke alun-alun. Kasihan mayat anakmu. Iya, baiklah Nyai. Tapi tolong temani aku, Nyai. Iya, ayo. Dan ayu, Nona Pendekar, Nyai tinggal dulu. Nyai akan menemani Nikulsum dulu pergi ke alun-alun. Iya, Nyai. Nyai Kolot pun pergi menemani Nikulsum. Teratai hitam atau darah melati, hatinya benar-benar terharu atas sikap ibunya yang begitu luhur. Ia menjadi malu atas sikapnya. Hatinya kembali tidak tenang, dan ia pun terisak dalam keharuan. Ibu, tidak kusangka kau semakin luhur saja sifatmu. Tutur katamu membuat keharuan di hatiku. Aku benar-benar malu atas sikapku ini. Tapi, apakah mungkin aku berterus terang pada ibu? Siapa sebenarnya aku ini? Rasanya tidak mungkin. Aku tidak ingin ibu nanti mencegah dendamku terhadap Ki Wedus Jati. Aku tidak bisa menerima kenyataan yang pernah ku alami sebelum bandot tua itu mati di tanganku. Teratai Hitam, kau menangis? Iya, saya menangis karena terharu terhadap ibu. Sikapnya begitu luhur, jauh sekali bila dibanding dengan sikapku. Aku benar-benar malu terhadap diriku sendiri melihat sikap ibu yang sangat luhur itu. Iya, Nyai Kolot benar-benar orang yang bijaksana dan berbudi luhur. Ia mampu meluluhkan hati yang keras dan dangkal dengan ketabahan. Aku pun terharu melihat ini semua. Ulan, sekalipun aku mengagumi sikap ibu, tapi untuk sekarang-sekarang ini, aku belum mau untuk mengakui siapa aku sebenarnya. Dan aku pun meminta padamu untuk tetap merahasiakan hal ini. Sampai kapanpun, aku harus bisa menuntut balas sakit hatiku. Ulan, aku mohon kau berjanji untuk tetap merahasiakan. Iya, aku berjanji. Terima kasih, Ulan. Sampai di alun-alun, suasana pun kelihatan nampak riuh. Banyak sekali orang-orang di alun-alun desa. Rasa heran dan tanda tanya berkecamuk dalam pikiran warga desa itu atas kematian Ramadesa dan Sruti Harum. Nikulsum yang melihat keadaan anaknya yang meninggal dengan cara yang mengenaskan itu menjerit dan meraung-raung. Ia tidak tahan menahan gejolak perasaannya. Keji sekali perbuatan orang itu. Kelihatannya mereka sengaja berbuat demikian untuk menggegerkan isi desa ini. Iya, Nyai. Dan yang lebih aneh, kenapa Ramadesa itu pun ikut tewas? Apakah perbuatan ini adalah perbuatan kawan-kawannya Ramadesa ini? Iya. Entahlah, tapi ya bisa saja hal itu terjadi. Rakrian, sebaiknya kita urus saja jenazah anaknya Nikulsum ini. Kasihan kalau dibiarkan lama-lama tergeletak seperti itu. Iya, Nyai. Saudara-saudara, sebaiknya kita urus saja mayat-mayat ini. Ayo kita urus mayat-mayat ini. Ayo. Angkat saya. Warga desa itu pun kemudian ramai-ramai mengurus mayat Ramadesa dan mayat Sruti Harum. Senja pun perlahan-lahan turun. Suasana alun-alun kembali diliputi kesunyian, seperti tak pernah ada kejadian yang menggemparkan. Nyai Kolot yang masih berada di tempat itu, hatinya jadi sedikit gusar. Ia tidak melihat Jaka Bogel dan Raden Sakapalwakuna, sementara Rakrian Saladenta ada di situ. Rakrian, apakah Rakrian sudah bertemu dengan Jaka Bogel? Sudah, Nyai. Lalu apakah dia sudah menerangkan apa yang terjadi? Sudah, Nyai. Sebenarnya saya pun akan kembali ke istana. Tapi tiba-tiba ada saja kejadian. Ada 3 orang berkuda membuang mayat Ramadesa dan Sruti Harum di alun-alun ini. Ya, terpaksa niat saya agak tertunda. Lalu di mana sekarang Jaka Bogel? Aku tidak melihatnya. Tadi sebenarnya dia ada di sini. Tapi entah
Kenapa setelah dia melihat mayat Seruti Harum, tiba-tiba dia lari? Sepertinya ada kekecewaan yang terjadi di hatinya. Kenapa jadi begitu anak itu? Lalu lari kemana dia? Ke selatan, Nyai. Raden Saka yang mengejar Jaka Bokel. Apakah Seruti Harum gadis yang ia idamkan itu? Kalau memang demikian, baru pertama kali mengenal cinta, tiba-tiba saja cintamu kandas dengan menyedihkan. Kalau yang saya lihat, Nyai, nampaknya Bokel menyintai Seruti Harum. Apakah kejadian ini tak akan membuat Jaka Bokel jadi putus asa, Nyai? Mudah-mudahan saja tidak. Dan aku pun tahu benar watak cucuku itu. Kasihan sekali si Bokel. Nyai, saya rasa sudah saatnya saya harus ke istana untuk melaporkan hal ini kepada Gusti Prabu. Dan setelah itu, mungkin saya akan kembali dengan membawa beberapa pasukan prajurit. Iya. Hati-hatilah. Dan mudah-mudahan nanti malam kau cepat kembali ke desa ini, Rakrian. Suasana desa ini kelihatan sudah nampak mengkhawatirkan. Kalau tidak ada bantuan dari para prajurit Mataram, kemungkinan keadaannya akan jadi lain. Iya, saya akan usahakan secepatnya kembali ke desa ini nanti malam, Nyai. Iya. Saya permisi dulu, Nyai. Iya, Rakrian. Bogel, kenapa kau jadi bersikap seperti itu? Aku tahu kau sedih melihat kenyataan ini. Tapi rasanya tidak pantas sikap seorang laki-laki seperti itu. Aku tak tahu apa yang kurasakan kini. Semua seolah jadi hampa. Aku benar-benar seperti kehilangan sesuatu yang amat berharga dari diriku. Aku bingung. Bagaimana aku harus bersikap, Raden? Aku mengerti, Bogel, bagaimana perasaanmu. Habis mengapa dikata, sesuatu telah terjadi. Apakah kau akan terus larut dalam kesedihan? Jangan, Bogel. Semua itu terjadi bukan atas kehendak kita. Iya, aku menyadari semua. Itu adalah kehendak Sang Hyang Widi. Tetapi aku benar-benar kehilangan dia, Raden. Aku harus mencari tahu siapa sebenarnya yang membuat Seruti Harum tewas. Kejadian ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, Raden. Iya, itulah yang ingin kubicarakan padamu. Tapi aku harap kau bisa menenangkan pikiranmu. Dan aku tak ingin kau menjadi orang yang putus asa. Iya, untuk menjadi orang yang putus asa, itu tidak mungkin terjadi di hatiku, Raden. Sekalipun aku kehilangan orang yang kucintai, aku menyadari hal itu terjadi bukan atas kehendak kita, tapi Sang Hyang Widilah yang menghendakinya. Menurut firasatku, orang yang membunuh Seruti Harum pastilah kawan dari para perampok yang kubunuh itu. Mereka sengaja berbuat demikian untuk memancing kemarahan warga desa. Iya, menurut dugaanku pun demikian. Bogel, sebaiknya kita kembali dulu ke pondok. Aku ingin kau lebih tenang lagi setelah berada di pondok. Oh ya, kau bilang istriku ada di sana. Ya, Raden. Dan Ayu Wulan pun sejak tadi menunggu kehadiran Raden di pondok. Kalau begitu, sekarang kita kembali. Ya, Raden. Bagaimana dengan Rama Desa itu? Kelihatannya tewasnya Seruti Harum sangat aneh sekali. Kenapa Rama Desa itu tewas bersama Seruti Harum? Iya, aku pun berperasaan begitu. Sepertinya tewasnya Seruti Harum dan Rama Desa itu ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi aku tak berani menduga yang tidak-tidak. Aku rasa semua ini hanyalah ulah dari para pengacau itu. Ya, tapi sayang, Raden. Sampai sejauh ini para pengacau itu belum juga terungkap. Begitu juga dengan tempat persembunyiannya. Tapi biar bagaimana juga, tempat persembunyian mereka akan kulacak sampai kemanapun. Mereka semua telah menghancurkan impian-impian indahku yang akan kuwujudkan pada Seruti Harum.
Keparat. Bogel! Jaga Bogel! Tunggu! Kita harus kembali dulu ke pondokmu. Kau tak akan bisa melacak mereka seorang diri. Bogel! Tunggu! Biarkan, Raden. Biarkan aku mencari manusia-manusia keparat itu. Seruti, akan kubuktikan perasaan cintaku terhadapmu. Keparat-keparat itu akan kubunuh semua. Kenapa anak itu jadi berubah? Aku harus mencegah Jaka Bogel. Jangan sampai tindakannya mencelakai dirinya sendiri. Bogel! Jaka Bogel! Hentikan kudamu! Hentikan! Raden Saka terus mengejar Jaka Bogel yang melarikan kudanya sangat cepat dan tanpa arah tujuan itu. Kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya kuda Jaka Bogel dapat disusul kuda Raden Saka dan secepat itu Raden Saka meraih tali kekang kuda Jaka Bogel. Lepaskan aku, Raden! Lepaskan! Biarkan aku mencari pembunuh Seruti Harum. Hatiku tak akan bisa tenang kalau pembunuh itu belum kudapatkan. Kau cukup menderita atas kematian Seruti. Tapi bukan begitu caranya kau bertindak. Kelakuanmu sangat luar biasa. Liar sekali. Lagi pula, bukankah kau pun belum kenal dekat dengan Seruti? Lalu kenapa kau seperti kehilangan sekali? Aku mencintai Seruti, Raden. Dan mungkin rasa cintaku yang sudah terlanjur penuh ini tak akan bisa diukur oleh apapun. Makanya aku begitu kehilangan sekali, Raden. Tapi apakah kau tahu bahwa Seruti mencintaimu atau tidak? Iya, aku belum tahu, Raden. Nah, inilah yang harus kau pikirkan. Kau belum tahu Seruti mencintaimu atau tidak. Tapi kenapa kau seperti kehilangan barang berharga? Bukankah kau sendiri pernah berkata bahwa kau akan tabah apapun yang akan kau terima seandainya Seruti menjawab pertanyaan cintamu? Nah, anggaplah kematian Seruti adalah jawaban bahwa kau ditolak cintanya. Dengan begitu, kau akan bisa menenangkan pikiranmu. Raden, aku tidak mengerti, Raden. Tapi biar bagaimanapun, aku benar-benar kehilangan dia. Dan aku harus menuntut kematiannya, Raden. Ya, silakan. Kalau kau mau membalaskan kematian Seruti Harum. Tapi caramu jangan seperti itu. Hal itu bisa membahayakan dirimu sendiri, Bogel. Aku yakin mereka melakukan hal itu tidak sendirian. Aku harap kau mau mengerti. Dan aku rasa orang yang melakukan pembunuhan itu masih orang yang sama. Orang yang kucari-cari juga. Maafkan aku, Raden. Kalau tadi aku membuat Raden jadi susah. Tidak apa-apa. Ayo, kita kembali. Tapi ingat, aku tak ingin hal seperti tadi terulang lagi. Iya, Raden. Ayo. Akhirnya, setelah diberi pengertian oleh Raden Saka, Jaka Bogel pun menyadari. Dan keduanya pun melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke pondok Nyai Kolot. Sementara di pondok Nyai Kolot sendiri, Nyai Kolot sudah kembali berada di tempat setelah menemani Nyi Kulsum untuk mengurus mayat anaknya. Tak jauh dari pondok itu, di antara semak-semak belukar, nampak Benawa Pitu dan anak-anak buahnya tengah mengawasi pondok itu. Kelihatannya pondok itu sepi-sepi saja. Apakah Saka Palwaguna ada di sana? Pintu pondok itu terbuka. Siapa yang keluar? Wang Tao. Kelihatannya orang asing itu hebat juga olah kanuragannya. Mau apa dia melangkah ke sana? Sepertinya ia sedang mencari sesuatu. Aku harus hati-hati. Iya, aku harus hati-hati. Jangan sampai persembunyianku ketahuan. Kakang, apakah kita akan menyerbu pondok tua itu? Tidak, kita hanya menyelidiki apakah Saka Palwaguna ada di sana atau tidak. Seandainya dia ada di pondok itu, kita akan berusaha memancingnya keluar dan membiarkan kita dikejar sampai ke hutan Lawang Paek. Saka Palwaguna terlalu kuat untuk kita hadapi dengan beberapa orang. Tapi kalau dia sudah berada di hutan itu,
dengan mudah kita meringkusnya karena orang-orang daratan Cina itu ikut membantu kita. Tapi apakah Saka Palwaguna ada di pondok itu? Itulah makanya kita menyelidiki pondok tua itu. Kakang lihat wanita yang baru keluar itu, yang wajahnya ditutup oleh topeng kulit. Bukankah itu teratai hitam? Oh, bangsat. Benar, itu adalah teratai hitam. Wah, kenapa dia berada di pondok tua itu? Apakah dia sedang diobati Nyai Kolot? Keparat. Kalau begitu wanita itu harus mampus di tanganku sekarang juga. Akan kuhajar dari sini dengan senjata rahasiaku. Raden, berhenti dulu. Ada apa, Bogel? Raden, aku melihat sesuatu dari semak-semak itu, Raden. Seperti ada seseorang yang sedang menyelidiki pondok Nyai. Iya, benar. Aku juga melihatnya. Cukup lumayan juga jumlah mereka. Iya, Raden. Bagaimana kalau kita tinggal saja dulu kuda kita? Kita hajar mereka. Raden, lihat. Sepertinya salah satu dari mereka akan berbuat sesuatu terhadap orang yang berada di depan halaman itu. Kita cegah, Raden. Dengan kehebatan ilmunya yang sangat luar biasa itu, Raden Saka melompat menghalau Benawa Pitu yang akan berbuat curang terhadap teratai hitam. Bangsat, siapa kau? Saka Palwaguna. Apa yang akan kau lakukan di tempat ini, Kisanak? Perbuatanmu itu sungguh perbuatan keji dan sangat pengecut. Pucuk dicinta ulam tiba. Ternyata aku tidak perlu susah-susah mencarimu. Sebenarnya kaulah yang aku cari, Saka. Bagus, ternyata kau lebih dahulu muncul. Siapa sebenarnya kau? 2 kali kita bertemu, tapi sampai sejauh ini aku belum tahu. Dan aku tidak tahu apa maksudmu. Aku tidak akan menjelaskan siapa aku sebenarnya. Yang jelas kau adalah penghalang pertama dari segala rencana ketuaku. Makanya kau harus disingkirkan. Silahkan, kalau kau memang ingin membunuhku. Tapi ingat, melakukan hal itu tak semudah menyingkirkan seekor kerbau, Kisanak. Akan kubuktikan padamu bahwa aku memang paling mudah membunuh orang, sekalipun orang itu mempunyai kepandaian tinggi. Aku harus mencari siasat untuk bisa membawa Saka Palwaguna ke hutan Lawang Poek. Kalau saja aku gagal membawanya ke sana, berarti nasib malang akan menimpaku. Hei, Saka, bersiaplah. Aku akan buktikan semua kata-kataku itu. Hei, tunggu. Tunggu sebelum kau menantang Raden Saka. Aku mau tahu, apakah kau yang membunuh Ramadesa Watan Tija itu, ha? Bukan urusanmu, Bogel. Aku mau membunuh dia atau tidak. Wah, baik. Kalau memang itu urusanmu. Tapi aku mau tahu juga. Lalu siapa yang membunuh Seruti Harum, wanita yang tewas bersama Ramadesa itu? Siapa? Kekasihmu kah? Kalau memang dia kekasihmu, sungguh malang nasibmu, Bogel. Hei, jawab yang jelas. Jangan sampai kemarahanku tak bisa kutahan, ha? Cepat jawab. Luar biasa sekali gertakanmu itu, Bogel. Apakah kau pun mempunyai kepandaian yang lumayan seperti Saka Palwaguna? Aku harap menyingkirlah kau, bocah cilik. Urusan seperti ini belum cukup untuk bocah seusiamu. Keparat. Aku tak butuh ocehanmu, ha? Aku butuh jawabanmu. Jawablah yang jelas. Siapa yang membunuh Seruti Harum, ha? Siapa? Kalau bukan aku, kau mau apa? Dan kalau aku yang membunuhnya juga, kau mau apa? Barat, aku rasa kaulah yang membunuh Seruti. Kalau begitu, kau harus mampus di tanganku, ha? Aku akan menuntut balas atas kematian. Jaga, Bogel. Tunggu. Biarkan aku, Raden. Biarkan.
Aku tak bisa membiarkan pembunuh ini hidup seenaknya. Dan aku tak akan pernah tentram kalau dia belum mampus di tanganku, Raden. Jadi bocah ini yang kulayani. Rencanaku bisa hancur di sini. Kehebatan anak ini ternyata cukup lumayan juga. Anak-anak, serang bocah bogel dan laki-laki itu. Ayo! Kembali pertarungan menjadi semakin seru. Beberapa anak buah Benawa Pitu yang semula diam melihat ketuanya berkelahi, kini mereka pun jadi ikut ambil bagian. Mereka bukan hanya menyerang Jaka Bogel, tetapi juga Raden Saka. Sementara itu, teratai hitam yang baru saja ada di luar tidak menyadari kalau tak jauh dari tempat itu ada sebuah perkelahian. Kemudian ia kembali masuk ke dalam pondok, lain halnya dengan Wang Tau yang saat itu juga berada di luar pondok. Sepertinya ada orang berkelahi. Oh, benar loh. Wah, bukankah itu Raden Saka dan Jaka Bogel? Oh, aku harus ke sana. Hop, hop. Raden Saka Guna, siapa mereka? Wang Tau, mereka bermaksud tak baik terhadap orang-orang yang tinggal di Pondok Nyai. Untung aku dan Jaka Bogel melihat. Kalau begitu, mereka harus pergi. Benawa Pitu dan anak-anak buahnya jadi tak dapat berbuat apa-apa. Serangan yang dilancarkannya dapat dihadapi oleh ketiga pendekar ini. Beberapa saat kemudian, anak-anak buah Benawa Pitu itu pun banyak yang roboh dan juga melarikan diri. Hei, berhenti goblok! Kenapa kalian jadi pengecut begitu? Kurang ajar. Anak-anak buahku banyak yang melarikan diri. Sekarang tinggal aku sendiri. Aku harus mencari akal. Bagaimana dapat meloloskan diri dari mereka? Wah, keparat. Sekarang tinggal kau sendiri. Anak-anak buahmu banyak yang melarikan diri. Ayo, bersiap-siaplah untuk menerima balasan dari perbuatanmu itu. Aku sudah tak sabar ingin membunuhmu. Ya, menyingkirlah saja, Bogel. Percuma, nanti perlawananmu akan menjadi sia-sia. Kalau kemarahanku sudah mencapai puncak, maka aku tak peduli lagi dengan orang yang berada di hadapanku. Bagus, itulah yang aku inginkan. Aku lebih suka kau bertarung sungguh-sungguh daripada berpura-pura. Padahal kau seorang pengecut, ha? Pandai juga kau membakar emosi. Raden Saka, apakah kita akan membiarkan Jaka Bogel bertarung dengan orang itu? Kalian sadar, apakah Jaka Bogel mampu melawan dia atau tidak? Seandainya tidak, barulah kita akan membantunya. Jaka Bogel benar-benar orang yang membunuh orang yang dia cintai. Hanya, apakah kekasihnya Jaka Bogel dibunuh orang itu? Iya, begitulah. Bagaimana? Kasihan Jaka Bogel. Raden Saka, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai Jaka Bogel mengalami bahaya. Biasanya orang seperti mereka cukup licik. Iya, aku pun tahu. Mereka memang orang-orang yang licik. Kalau suatu saat mengalami kesulitan, pasti mereka menggunakan senjata-senjata rahasia. Ya, Raden, lihat. Orang itu mulai melentangkan tangannya. Apakah dia akan menggunakan senjata rahasianya? Sepertinya demikian. Bogel, menepilah!
Rupanya kalian ingin main keroyokan. Aku bukan ingin main keroyokan, tapi caramu berkelahi sangat keji. Untung saja jarum-jarum beracunmu luput menghajar Jaka Bokel. Sial, kelihatannya aku sudah tidak dapat menghindar lagi. Tapi biar bagaimanapun, aku harus memberikan perlawanan. Aku tidak ingin mati dengan cara mengenaskan di tangan seorang bocah. Ayo Keparat, bangkitlah. Jangan bisanya mengumbar tawa dan membusungkan dada, sementara kau tak becus apa-apa. Ayo bangun, cepat bangun. Bocah Bokel ini ternyata kepandaiannya cukup lumayan. Aku hampir-hampir tidak berdaya dibuatnya. Hut! Ya, inilah saatnya untuk menghajar dia dengan seruling. Benawa Pitu masih saja menggunakan pikiran liciknya. Ketika Jaka Bokel melompat tinggi ke arah wajahnya, tiba-tiba Benawa Pitu menghunuskan serulingnya ke arah tubuh Jaka Bokel. Jaka Bokel jadi tersentak kaget setelah menyadari kecerobohannya. Tapi tiba-tiba saja tubuh Benawa Pitu jatuh tersungkur dengan tubuh berlumuran darah. Itulah balasan bagi manusia curang dan licik. Kalau saja hal itu tidak aku cegah, ya, maka tubuhmu akan bermandikan jarum-jarum beracunnya Bokel. Terima kasih, Teratai Hitam. Aku memang ceroboh. Hatiku terlalu dibakar oleh emosi yang tak tertahankan. Iya, lain kali kau harus berhati-hati. Tunggu sebentar, Nona. Apakah tadi Nona menyadari kalau ada bahaya yang mengancam Nona ketika keluar pondok tadi? Tidak. Aku tahu ada perkelahian setelah aku mendengar teriakan-teriakan Jaka Bokel. Apakah tadi aku pun mendapat ancaman dari orang ini? Iya. Hampir saja kau akan mengalami nasib yang buruk. Raden lihat salah satu anak buah orang ini ada yang masih hidup. Oh, iya. Ayo kita korek keterangan darinya. Ampun, jangan Tuan Pendekar, jangan membunuh saya. Saya masih ingin hidup, Tuan. Baik. Aduh. Aku tak akan melukai. Iya, Tuan. Tapi asal kau mau memberikan keterangan yang jelas. Iya. Siapa laki-laki itu yang menjadi ketuamu? Aduh, orang itu bernama Benawa Pitu, Tuan. Bagus. Lalu siapa lagi orang-orang di belakang penyerangan tadi selain Benawa Pitu? Orang-orang dari tanah seberang, Tuan Pendekar. Dan ketua tertinggi kami yang akan melakukan rencana pemberontakan terhadap Istana Mataram adalah Ki Wedus Jati dan cucunya yang bernama Dadung Awuk, Tuan. Ya, bagus. Ampun, Tuan. Itu yang kuinginkan dari kejujuranmu. Iya, Tuan. Kalau kau menerangkan lebih jelas lagi, maka kau akan kubebaskan dari hukumanku. Iya. Lalu di mana tempat persembunyiannya Ki Wedus Jati? Ayo. Iya. Cepat katakan. Aku takut, Tuan Pendekar. Kalau kau tak sanggup menjawabnya, maka kau akan kuberikan dua pilihan. Apa, Tuan? Mau kau jawab atau tidak? Iya. Seandainya kau jawab dengan jujur, maka kau akan segera kubebaskan. Iya. Tapi kalau kau tidak menjawab dengan jujur atau menipuku, maka aku tak akan segan-segan membuatmu cacat. Nah, jangan. Sekarang jawablah. Kalau kau memang ingin bebas. Iya. Baik, Tuan. Baik, Tuan Pendekar. Saya akan beritahukan. Tapi Tuan Pendekar harus melepaskan setelah semuanya saya beritahu. Iya, bicaralah cepat. Ayo. Iya, Tuan. Apakah keteranganmu ini tidak bohong? Ya, sungguh Tuan Pendekar. Untuk apa saya harus membohongi Tuan Pendekar? Baik. Iya. Kalau memang keteranganmu ini tidak bohong. Benar, Tuan. Ya. Tapi perlu kau ingat. Iya. Jika keteranganmu ini pada kenyataannya hanya sebuah tipuan. Tidak, Tuan. Maka suatu saat, jika kau bertemu denganku, kau tak akan kubiarkan hidup. Oh, iya, Tuan. Saya janji, Tuan Pendekar. Baik. Iya. Sekarang kau kubebaskan. Iya.
Pergilah. Terima kasih, Tuan. Dan jangan coba-coba bergabung lagi. Iya. Terima kasih, Tuan Pendekar. Iya. Bagaimana, Raden? Apakah Raden akan berangkat ke tempat persembunyian Ki Wedus Jati? Iya, tapi mungkin tidak hari ini. Sekarang aku harus menemui istriku dulu. Mungkin besok aku akan menyelidikinya. Raden, kalau Raden tak keberatan, aku ingin ikut, Raden. Kita lihat saja besok. Sebenarnya ini bukanlah urusanmu, Bogel. Tapi karena kau pun banyak membantuku, kemungkinan aku akan mengajakmu. Oh, terima kasih, Raden. Terima kasih. Kemana Teteh Hitam? Bukankah tadi berada di sini? Mungkin ia sudah kembali ke pondok, Raden. Karena dia pun sedang mendapat perawatan dari Nyai Kolot. Oh, iya. Kalau begitu, ayo kita ke pondok. Mari, Raden. Kakang Saka. Wulan, kenapa kau berada di sini? Aku mencemaskanmu, Kakang. Wulan. Kenapa kau jadi tak mendengarkan nasihat Nyai Kolot? Dalam keadaan seperti ini, kau tak boleh banyak bepergian. Nanti bagaimana kalau mempengaruhi cabang bayi yang ada dalam kandunganmu? Lalu apakah Baginda Gusti Prabu tahu bahwa kau pergi? Tidak, Kakang. Semua orang yang ada di istana tak ada satupun yang mengetahui kepergianku. Aku sengaja berbuat demikian agar tak ada yang mencegah. Tindakanmu itu bukan justru membuat tenang Gusti Prabu, Wulan, tapi justru membuat gelisah. Mungkin bukan saja Gusti Prabu yang akan gelisah atas kepergianmu yang sembunyi-sembunyi itu, tapi juga seluruh isi istana. Apakah itu tidak kau pikirkan, Wulan? Maafkan aku, Kakang. Aku sebenarnya memikirkan hal itu. Tapi aku... Sudahlah. Untung saja tadi Rakrian Saladenta kembali ke istana. Kalau tidak tentunya tak ada yang memberitahu kalau kau pergi ke sini. Kakang, ku dengar tadi ada yang berkelahi di luar. Apakah yang berkelahi tadi, Kakang? Benar. Tadi ada beberapa orang yang mencoba mengganggu pondok ini. Teratai Hitam hampir saja dihajar oleh orang-orang yang bernama Benawa Pitu dan anak buahnya dengan menggunakan senjata rahasia dari jarak jauh. Benawa Pitu? Iya. Tadi pagi pun aku baru saja bentrok dengannya. Bahkan Teratai Hitam sempat dilukai dengan beberapa jarum beracunnya. Untung saja tertolong. Kalau tidak mungkin ia akan lumpuh. Nyai Kolotkah yang menolong Teratai Hitam? Iya. Lalu apakah Benawa Pitu melarikan diri lagi, Kakang? Dia tewas di tangan Teratai Hitam. Aku pun tak tahu. Tiba-tiba saja dia muncul sambil membabatkan pedangnya. Jadi Teratai Hitam yang membunuh Benawa Pitu? Iya. Dia benar-benar wanita kuat. Belum lama dia terkena jarum-jarum beracunnya Benawa Pitu. Tapi sudah mampu bangkit dan melakukan sesuatu. Lalu, di mana Teratai Hitam sekarang? Entahlah, kupikir dia sudah kembali ke pondok. Tadi ketika aku mengorek keterangan dari anak buah Benawa Pitu, dia masih ada. Tapi setelah itu, tiba-tiba saja dia menghilang. Jangan-jangan dia pergi ke tempat persembunyian Benawa Pitu. Aku rasa bukan ke tempat Benawa Pitu, tapi ke tempat Ki Wedus Jati. Ki Wedus Jati? Iya. Kalau memang anak buah Benawa Pitu menjelaskan di mana letak Ki Wedus Jati, ya, aku rasa Teratai Hitam memang pergi ke sana. Teratai Hitam memang dendam pada Ki Wedus Jati, dan ia pun pernah menceritakan masalahnya padaku tentang dendamnya itu. Kita harus menolong dia, Kakang. Ki Wedus Jati bukanlah lawan yang seimbang untuk Teratai Hitam. Iya, tapi tunggu dulu. Tiba-tiba saja aku teringat dengan nama Ki Wedus Jati. Kalau tidak salah, Nyai Kolot pernah bercerita padaku tentang Ki Wedus Jati. Apakah Ki Wedus Jati yang kau maksudkan adalah orang yang pernah membuat masalah dengan Nyai Kolot? Aku rasa memang dia, Kakang. Nyai Kolot pun pernah menceritakan masalahnya padaku. Kita harus membantu Teratai Hitam, Kakang. Dia memang mempunyai kepandian yang cukup lumayan. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Ki Wedus Jati, aku rasa dia tak akan mampu berbuat apa-apa. Apalagi dia sekarang ini dalam keadaan kurang sehat. Iya, baiklah. Aku akan menyusulnya ke sana.
Kau tak perlu ikut, Wulan. Aku akan pergi menyusul Teratai Hitam bersama Jaka Bogel. Biarlah Wang Tao dan kau menemani Nyai Kolot di sini. Iya, Kakang. Bagaimana Raden Saka? Apakah Teratai Hitam sudah kembali? Dia tidak ke pondok ini. Aku rasa dia pergi ke tempat Ki Wedus Jati. Kita harus menyusulnya ke sana, Bogel. Kasihan kalau terjadi apa-apa terhadapnya. Ayolah. Baik, Raden. Aku akan siapkan kuda-kuda dulu. Sekarang barulah aku ketahui tempatmu, Wedus Jati. Kau tak akan kubiarkan hidup. Dendamku harus terbalas. Ya, harus terbalas, Wedus Jati. Kau harus mampus di tanganku. Perlahan-lahan senja pun tenggelam dalam malam. Teratai Hitam terus memacu kudanya tanpa memikirkan keadaan tubuhnya yang baru saja mengalami perawatan akibat jarum-jarum beracun milik Benawa Pitu. Hatinya kembali dibakar oleh dendam yang panjang. Ia tidak peduli dengan suasana malam yang mulai merangkak. Yang ada dalam hatinya cuma dendam. Suasana malam ini nampak sangat redup sekali. Aku tak peduli. Yang jelas, aku harus sampai ke tempat Wedus Jati. Cahaya bulan yang tak seberapa terangnya ini cukup lumayan menerangi perjalananku. Raden, apakah kita akan terus melanjutkan perjalanan? Iya, kenapa? Apakah kau ragu dengan perjalanan? Kita harus sampai ke sana, Bogel. Teratai Hitam harus kita bantu. Iya, Raden. Aku bukan merasa ragu dengan perjalanan ini, tapi kelihatannya suasana cukup gelap. Aku khawatir kita akan nyasar. Mudah-mudahan saja tidak. Raden, Teratai Hitam kelihatannya misterius sekali. Sampai sejauh ini, aku belum mengetahui siapa sebenarnya dia. Dan sepertinya dia mempunyai hubungan dengan Nyai Kolot. Dari mana kau mempunyai dugaan seperti itu terhadap Teratai Hitam? Tadi siang, ketika Nyai Kolot mengobati dia, tiba-tiba saja Teratai Hitam mencucurkan air matanya. Bahkan enggan menatap wajah Nyai Kolot. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di hatinya. Dari situlah saya mempunyai keyakinan bahwa Teratai Hitam mempunyai hubungan dengan Nyai Kolot. Sebenarnya aku pun mempunyai dugaan seperti itu. Karena masalahnya yang akan dia hadapi hampir sama dengan masalah Nyai Kolot. Nyai Kolot pun mempunyai dendam terhadap Ki Wedus Jati. Kalau memang dia mempunyai hubungan dengan Nyai Kolot, lalu hubungan apa yang terjadi antara Nyai Kolot dan Teratai Hitam? Entahlah, Raden. Tapi bagaimana menurut Raden? Apakah Teratai Hitam adalah anak Nyai Kolot yang dikabarkan tewas begitu? Maksudmu Dara Melati? Iya, Raden. Mungkin saja dia. Masih cukup jauh juga perjalanan menuju ke tempat persembunyian Wedus Jati itu. Aku mendengar sesuatu dari balik semak-semak itu. Apakah ada seseorang yang mau mengganggu perjalananku? Ya, aku yakin pasti ada sesuatu di balik semak-semak itu. Ya, aku harus waspada. Hah? Luar biasa, sungguh peka sekali panca indramu, Nona. Kenapa kau mengenakan topeng? Ayo, bukalah. Aku ingin melihat wajah manismu itu. Tutup mulutmu. Apa maksudmu menghadang perjalananku? Minggirlah. Aku tak punya banyak waktu untuk meladeni Kisana. Mau kemana tujuanmu? Kenapa harus terburu-buru? Apakah tidak sebaiknya kita menikmati keindahan malam dulu?
Kalau kau memang terburu-buru ingin pergi, baiklah. Tapi asal kau mau menyerahkan sesuatu yang kau miliki. Dasar perampok buta. Rupanya kau adalah anak buah dari Wedus Jati. Ya, demikianlah. Dapatanku cukup banyak. Selain sebagai perampok, tapi juga sebagai penghadang bagi seseorang yang mencoba datang ke tempat Ki Wedus Jati. Bagus. Kebetulan kalau kau memang anak buah Wedus Jati. Bersiap-siaplah untuk kukirim ke neraka. Mendengar pengakuan Waju Kelam adalah anak buah Ki Wedus Jati, Teratai Hitam langsung saja membuka jurusnya untuk menghajar Waju Kelam. Nah, saudara pendengar, apakah Waju Kelam dapat dikalahkan Teratai Hitam? Dan apakah Teratai Hitam akan sampai ke tempat Ki Wedus Jati? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dalam episode ke-21 dengan judul Barat Tanah Mataram. Sampai jumpa.